يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والmusyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan ketahuilah bahwa rahmat dan nikmat yang sangat banyak itu setiap hari kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berlalu satu hari dari hari-hari yang kita lalui melainkan pasti bergelimang dengan rahmat dan nikmat yang sangat banyak karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam menyampaikan kepada kita akan banyaknya nikmat yang Allah katakan, yang Allah berikan kepada kita. Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan ini qaulul haqq, dan ini adalah perkataan yang hak, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan terlihat nyata setiap hari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang tak terhingga. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang kita ingin mengamalkan sunnahnya dan satu-satunya manusia yang ingin kita berkumpul di akhirat bersamanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang yang di dunia benar-benar mengamalkan sunnahnya dan di akhirat benar-benar berkumpul bersamanya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan pertemuan yang di dalamnya kita berbicara tentang at-tauhid, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dan hidup di permukaan bumi menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menghambakan diri hanya kepada Allah satu-satunya dengan mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam setiap bentuk cabang daripada ibadah, dan tidak menjadikan satu pun daripada cabang ibadah tersebut untuk sesuatu selain Allah. Inilah dia tauhid,
menyempurnakan dengan menjadikan seluruh cabang ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari selain Allah tabaraka wa taala. Dan ini yang dituntut Allah tabaraka wa taala kepada kita di dalam kalimatut tauhid, la ilaha illallah. La ilaha, di dalamnya ada tuntutan tidak boleh ada sesuatu selain Allah. Illallah, di dalamnya ada tuntutan semua ibadah hanya untuk Allah. Oleh karena itu, agama seorang mukmin, agama seorang muslim tidak akan menjadi agama yang hak sampai dia menyempurnakan 2 poin tuntutan daripada la ilaha illallah terhadap dirinya. 1, dia beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. 2, dia tidak memberikan ibadah kepada apapun selain Allah. Inilah dia agama yang kuat dan kokoh yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa man yakfur bit-taghuti faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ayat yang ada persis setelah ayat kursi. Faman yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Kufur kepada taghut adalah tidak mengibadati selain Allah, siapapun itu, apapun itu. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah, yaitu menjadikan seluruh ketaatan hanya kepada Allah satu-satunya. Apabila seseorang beribadah kepada Allah, lalu dia campurkan ibadahnya itu dengan ibadah kepada selain Allah, maka tidak terwujud apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah dari dirinya. Dan ini yang kita takutkan pada diri kita, orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita, anak dan istri dan keluarga besar, bahkan seluruh kaum muslimin. Ketika tidak mengetahui tuntutan la ilaha illallah daripada dirinya, dia merasa dia beribadah kepada Allah, namun bersertaan dengan itu dia pun beribadah kepada selain Allah. Itulah dia kesyirikan. Apa yang tidak terwujud dalam dirinya, yang tidak terwujud dalam dirinya adalah faman yakfur bit-taghut. Dia tidak kufur kepada taghut. Dia tidak kufur kepada taghut. Sehingga peribadatannya kepada Allah bercampur dengan peribadatan kepada selain Allah, dan itu dia syirik. Itu dia dosa syirik yang semua muslim tahu itu dosa yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Engkau tidak menjadikan Allah itu satu-satunya yang kau ibadati, akan tetapi ada sesuatu selain Allah yang juga engkau ibadati. Maka la ilaha menuntut kita untuk kufur terhadap seluruh taghut, illallah menuntut kita beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Dengan demikian, maka seorang muslim telah menegakkan la ilaha illallah yang diperintahkan Allah tabaraka wa taala kepada dirinya, dan kemudian dia berkewajiban menjaga itu sampai nyawanya dicabut oleh malaikat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wal musyahidin wal musyahidat. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada bab minal iman billahi as-sabr ala aqdarillah. Di antara iman kepada Allah tabaraka wa taala adalah sabar terhadap ketentuan Allah tabaraka wa taala. Dan di dalamnya kita telah mempelajari satu dalil yang pertama, yaitu firman Allah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Maksudnya adalah orang yang beriman kepada Allah tahu bahwa musibah itu datang dari Allah tabaraka wa taala, lalu dia bersabar ketika musibah itu datang kepadanya, maka Allah tabaraka wa taala akan memberikan hidayah di dalam hatinya. Hidayah Allah letakkan di sini apabila seseorang hamba bersabar atas sesuatu yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepadanya. Dan kalimat sabar tentu
menuju kepada takdir Allah tabaraka wa taala, bahagian yang salah satu bahagiannya yaitu bahagian takdir Allah tabaraka wa taala yang buruk. Menurut kita takdir Allah tabaraka wa taala yang buruk, menurut kita memandangnya buruk, yaitu kita tidak suka akan datangnya. Karena semua takdir Allah baik apabila dilihat dari Allah yang mentakdirkan. Namun apabila dilihat dari makhluk merasakan datangnya takdir, maka takdir terbagi dua, buruk dan baik. Buruk yaitu sesuatu takdir yang didatangkan Allah kepada seorang manusia yang disukai oleh manusia. Dan takdir yang buruk adalah takdir yang didatangkan Allah tabaraka wa taala kepada manusia yang manusia tidak menyukainya, tidak menyukai datangnya takdir itu. Dari sisi manusia melihat takdir terbagi dua, baik dan buruk. Dari sisi bahwa Allah yang mentakdirkan, maka semuanya adalah baik. Rasulullah SAW bersabda, wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau. Allah tidak pernah melakukan yang buruk. Semua yang dilakukan Allah adalah baik. Allah tidak pernah melakukan yang buruk. Semua yang dilakukan Allah penuh dengan hikmah, walau manusia memandangnya sesuatu yang tidak dia sukai. Bab kita adalah bab yang kedua daripada bab sabar, yaitu bahagian daripada takdir Allah tabaraka wa ta'ala yang manusia tidak suka datangnya. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa semua manusia merasakan, tidak ada seorang pun manusia yang tidak mendapatkan takdir baik dan takdir buruk. Semua manusia. Maka sebaiknya manusia tidak pernah mengeluh kepada manusia, karena manusia yang dia mengeluh kepadanya juga manusia yang mendapatkan takdir buruk. Dia juga sedang berperang melawan jiwanya ketika takdir buruk datang menimpanya. Ketahuilah bahwa semua manusia mendapatkan dan tidak seorang pun yang lepas daripada takdir baik dan takdir buruk. Kewajiban kita adalah bersyukur apabila takdir itu kita sukai, dan kewajiban kita adalah bersabar, habsun nafs ala sabr adamil jaza', menahan jiwa untuk tetap bersabar dan tidak menyalahkan Allah, dan tidak keluh kesah, dan tidak menolak atau tidak mau terima takdir itu. Dan semua manusia dituntut untuk bersabar, dan sabar adalah kewajiban, dan sabar adalah bahagian daripada ibadah. Oleh karena itu sabar harus diwujudkan untuk mendapatkan ridho Allah, diikhlaskan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sabar dalam makna ini adalah bahagian daripada ibadah, dan harus Allah tabaraka wa ta'ala tujuan utama daripada sabar. Maka dia adalah cabang daripada cabang-cabang ibadah. Walaupun dia adalah kewajiban yang harus diwujudkan oleh seorang muslim pada saat hal yang tidak dia sukai datang menimpa. Bab yang kedua, dalil yang kedua yang dibawakan oleh pengarang kitab dalam bab ini adalah wa fi sahihi Muslim. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami' ulama'il ummah, pengarang kitab At-Tauhid, wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu wa ardahu, anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ifnatani fin nasi huma bihim kufur. Ada dua perkara pada manusia, dua perkara itu yang ada pada manusia tersebut adalah kekufuran. At-ta'nu fin nasab, menuding seseorang pada nasabnya, wan niyahatu 'alal mayyit, dan melakukan niyahah terhadap mayit. Dan yang menjadi dalil dari bab ini adalah bahagian terakhir daripada hadis, yaitu wan niyahatu 'alal mayyit, melakukan niyahah terhadap mayit. An-niyahah
terhadap mayit adalah aneka ragam tindakan yang melebihi ungkapan rasa sedih, yang dia adalah fitrah, melebihi itu. An-niyaha pada mayit adalah, untuk mayit adalah melakukan sesuatu yang melebihi fitrah manusia ketika sedih. Ma'asyiral muslimin, agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia difitrahkan Allah dengan aneka ragam sifat. Dan ketika manusia masih berada di atas sifat yang dia adalah fitrahnya, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghukumkan dosa. Namun apabila telah tajawazal had, manusia telah melebihi fitrah itu, lebih daripada itu yang dia lakukan, di situ datangnya dosa. Di dalam kematian, apabila kita ditempatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala takdir yang buruk, yaitu kematian orang-orang yang kita cintai, siapapun itu, anak, orang tua, pasangan, atau siapapun itu, guru, murid yang kita cintai, atau sahabat dekat, atau yang lainnya dan yang lainnya, maka sedih lalu menangis pada saat kematian itu ditimpakan Allah kepada orang-orang yang kita cintai, maka ini adalah fitrah manusia. Maka ini adalah fitrah manusia, dan Allah tidak hukumkan dosa apabila manusia bersedih, apabila manusia menangis di saat kematian orang-orang yang dia cintai, karena dia itu adalah fitrah. Karenanya seorang wanita yang sedang menangis di dekat kuburan anaknya, Rasulullah SAW ketika menasihati wanita itu, Rasulullah tidak melarang wanita itu menangis. Wanita yang menangis di dekat kuburan anaknya, dan Rasulullah SAW melewati wanita itu, Rasul tidak melarang wanita tersebut menangis, padahal Rasul menemukannya sedang menangis. Kenapa? Karena menangis boleh. Menangis itu boleh. Apabila kita ditimpa musibah lalu kita menangis, boleh. Apabila orang yang kita cintai meninggal dunia lalu kita sedih dan menangis, boleh. Agama kita membolehkan karena ini adalah fitrah manusia. Dia bersedih lalu dia menangis. Dan alangkah banyaknya kita mendengarkan kisah-kisah dari orang-orang saleh menangis ketika musibah itu datang. Maka menangis bukanlah larangan dari larangan-larangan syariat. Niyaha apa? Niyaha adalah sesuatu yang terjadi lebih daripada sekedar tangis. Teriakan-teriakan histeris, memukul-mukul badan, merobek-robek pakaian, menjambak-jambak rambut, menjedutkan kepala ke dinding, atau yang lainnya daripada perbuatan-perbuatan yang sudah melebihi sekedar sedih dan menangis. Ada orang yang teriak-teriak sampai pingsan, dan itu kita saksikan terjadi, dan ini adalah niyahah yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW yang Rasulullah SAW mengatakan ada dua perkara pada umatku yang itu adalah kekufuran. Kufur di sini maksudnya bukan kufur besar, bukan kufur yang mengeluarkan manusia dari agama, tapi kufur di sini maknanya, sepakat para ulama maknanya kufur kecil, maknanya adalah maksiat. Maknanya adalah maksiat. Kufur terbagi dua, sebagaimana syirik terbagi dua, sebagai munafik terbagi dua, nifak terbagi dua. Besar mengeluarkan dari agama Islam, kecil bagian daripada maksiat. Di sini kufur, dan kufur dalam hadis ini, dalam dalil ini, tak seorang pun ulama yang mengatakan bahwa dia adalah sesuatu amalan yang mengeluarkan dari agama Islam. Maka dia adalah bersifat kufur kecil, yaitu maksiat. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan niyahah? Karena benteng sabarnya telah rontok. Dia sudah tidak sabar lagi. Sabar yang menjadi kewajiban dia sudah runtuh, sehingga datanglah niyahah. Niyahah ini adalah bukti bahwa dia tidak sabar.
Ini menunjukkan bahwa sabar merupakan kewajiban di saat musibah datang, dan dia adalah bahagian daripada ibadah di saat musibah takdir buruk ditakdirkan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin, yang kedua dalam hadis ini at-ta'nu fin nasab, menuding seseorang pada nasab, mungkin mencelanya karena dia bukan berasal dari nasab yang terhormat, mencelanya dari orang tuanya, atau memberikan nisbat kepadanya yang bukan orang tuanya, atau juga menolak penisbatan yang sahih. Semua ini bahagian daripada menuding manusia dalam nasabnya. Dan yang paling sering terjadi dahulu kala di masa jahiliyah, di mana nasab-nasab manusia berjenjang. Apabila nasab itu berasal dari nasab yang rendah, maka seseorang dituding dengan dia berasal dari nasab yang rendah. Seseorang dituding dia berasal dari nasab yang rendah, dia dari Bani Fulan, maka ini tidak boleh dalam agama kita. Atau dia dituding dengan ibunya, dengan orang tuanya, dia tidak melakukan kesalahan, akan tetapi dicela dengan menyebutkan celaan yang ada pada orang tuanya, yang ada pada keturunannya. Maka ini juga hal yang bahagian daripada perbuatan yang dia adalah maksiat. Namun yang berhubungan dengan bahasan kita sekarang adalah yang pertama tadi, yang kita bahas pertama, yaitu an-niyahah, sifat manusia yang ditimpa musibah kematian, lalu kemudian dia melakukan hal yang sudah melewati hal yang fitrah di dalam kesedihan, hal yang fitrah di dalam kesedihan. Hadis berikutnya, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watin jahiliyah." Bukanlah bahagian daripada kita, bukan bahagian daripada kita, bukan bahagian daripada umat Islam. Man darabal khudud, barang siapa yang ketika musibah datang dia memukul-mukul pipinya. Wa syaqqal juyub, ketika musibah datang dia merobek-robek pakaiannya. Wa da'a bi da'watil jahiliyah, ketika musibah datang dia melakukan seruan-seruan jahiliyah. Ini hadis ini di dalamnya terdapat aneka ragam niyahah yang tadi kita katakan. Memukul-mukul pipi ketika musibah datang, takdir datang yang buruk, lalu kemudian dia memukul-mukul pipinya. Pipi, kata para ulama, disebutkan ala wajhi taglib, mayoritas yang dipukul adalah pipi, dan memukul bagian badan selain pipi masuk di dalamnya. Bukan hanya dikhususkan kepada memukul pipi saja, akan tetapi memukul badan, memukul dada misalnya, menyakiti badan dengan aneka ragam hal-hal yang beraneka ragam selain daripada memukul pipi. Ini masuk ke dalam bab memukul-mukul badan, memukul-mukul pipi. Disebut pipi karena itu yang mayoritas dipukul orang di saat seorang bersedih. Ini dia niyahah. Sedih boleh, nangis boleh, akan tapi jangan sakiti badan. Menyakiti badan ketika bersedih sudah masuk di dalam niyahah yang terlarang. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, laisa minna, bukan kelompok kita, bukan bahagian dari kita umat Islam. Pun tak seorang pun ulama mengatakan ini kufur, ini adalah kekufuran, keluar dari agama Islam. Tidak, tapi dia adalah bahagian daripada kekufuran yang sifatnya maksiat. Dan para ulama mengatakan bahwa riwayatkan hadis ini sesuai dengan ancamannya.
itu lebih afdol, karena dia lebih kuat dalam memberikan penekanan larangan. Nabi SAW mengatakan laisa minna, bukan termasuk kita, bukan termasuk kita. Maka orang-orang yang ingin bersama Nabi, orang-orang yang memiliki kecintaan untuk ingin bersama Nabi SAW, berusaha untuk menjauh dari hal-hal yang dikatakan Nabi SAW laisa minna, bukan kelompok kita, ini bukan umat Islam, ini bukan bahagian daripada kita. Walau dia maknanya bukanlah kufur, keluar dari agama Islam, tapi ketika diriwayatkan seperti apa yang dikatakan Nabi, maka dia lebih kuat dalam memberikan efek jera untuk kita meninggalkan pekerjaan tersebut. Ketika Nabi mengatakan laisa minna, tidakkah di dalam hati orang-orang yang ingin dekat kepada Nabi SAW, yang ingin bersama Nabi SAW, seperti yang tadi kita katakan tadi di awal, tidakkah ini pukulan berat baginya ketika hadis Nabi disampaikan kepadanya bukan bagian daripada kita? Maka riwayat-riwayat yang seperti ini ya, diriwayatkan sesuai dengan lafaznya, itu lebih auqa lin nufus, lebih kuat memberikan efek jera kepada jiwa dan dada, ya. Maka memukul-mukul badan, menyakiti badan sudah di luar hal yang diizinkan Allah ketika sedih. Maka dia sudah jebol benteng sabarnya. Ya. Dan yang aneh pada zaman kita sekarang, saya mendengar langsung dari salah seorang yang sedih, bahwa cara menghilangkan sedih adalah menyakiti badan. Cara menghilangkan sedih adalah dengan menyakiti badan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini konsep yang 180 derajat bertabrakan dengan agama Allah. Ketika kita sedih, kita dilarang menyakiti badan. Namun entah dari mana datangnya, dan ana mendengar langsung dari seorang yang sedang sedih di hadapan ana, dia mengatakan bahwa salah satu cara untuk menghilangkan sedih, mengurangi rasa sedih adalah menyakiti badan. Sehingga perihnya yang ada di hati itu katanya pindah ke badan, sehingga fokus kita perihnya ke perih badan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini terbukti adanya orang-orang yang melukai badannya pada saat sedih. Dan itu pernah terjadi, dan kita pernah mengetahui ada satu kasus di mana seorang saudagar kaya sedang dapat musibah besar, dapat kerugian besar, maka dia menyayat-nyayat bagian daripada badannya. Wallahu a'lam. Mungkin itu prinsip yang dia pegang. Kalau dia lagi sedih berat, sakiti badan agar sedihnya pindah ke bahagian zahir tubuh. Dan ini bahagian daripada sabar yang telah hancur, sehingga dia berdosa dengan menyakiti badannya, hilang sabarnya. Kalau seandainya memukul badan, yang mungkin pukul itu nyerinya tidak seberapa dibanding menyayat badan dengan pisau, menyayat kulit dengan pisau, maka menyayat kulit dengan pisau itu jauh lebih berat dosanya dibanding hanya sekedar memukul-mukul badan. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek pakaian. Al-jaib dalam bahasa Arab adalah bahagian pakaian yang masuk di dalamnya kepala kita. Ini bahagian baju atau pakaian, tempat di mana kita memasukkan kepala kita. Ini jaib dalam bahasa Arab. Merobek jaib yaitu merobek pakaian. Diambilnya pakaiannya lalu kemudian ditariknya sehingga pakaiannya robek. Ini bahagian daripada hal yang kata Nabi SAW, laisa minna, bukanlah kelompok kita. Orang yang ketika sedih dia tidak bersabar, sabarnya hilang, lalu dia melakukan perbuatan ini, maka laisa minna. Kemudian wada'a bid'awal jahiliyah, dia ucapkan ucapan-ucapan jahiliyah, ucapan-ucapan yang di dalamnya seolah-olah dia tak ridho dengan keputusan Allah, tidak menerima datangnya takdir Allah. Dia teriak-teriak mengucapkan nama orang yang telah meninggal dunia,
seolah-olah dia tidak ridho dengan kepergiannya, dan kata-kata yang di dalamnya penuh dengan celaan kepada takdir Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang dahulu, orang Quraisy, orang jahiliyah sering melakukan ini ketika orang yang dia cintai wafat. Mereka berkumpul untuk saling mengeluarkan suara sedih, memukul-mukul badan, kemudian siapa lagi yang akan menjaga kita kalau engkau pergi, kami ditinggalkan, siapa lagi yang akan memperhatikan kami, siapa orang yang akan menjaga kami, dan semacamnya. Lalu kemudian disebut-sebut kebaikan-kebaikan yang orang yang sudah meninggal, engkau adalah orang yang sangat dermawan, siapa lagi yang akan memberikan kedermawanannya kepada kita. Hal yang seperti ini dahulu biasa di kalangan jahiliyah. Dan itu bahagian daripada niyahah. Kenapa niyahah terjadi? Niyahah terjadi ma'asyiral muslimin disebabkan hilangnya sabar. Dan ana tambahkan pada kesempatan yang berbahaya ini perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardhahu, sahabat Nabi yang mulia. Sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah, ini tidak ada di dalam kitab, mengatakan kami menganggap kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah duka bahagian daripada niyahah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari perkataan beliau, dinukilkan oleh ana membacanya di dalam kitab Ahkamul Janais karya Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna na'uddu, kita dulu menganggap memakan-makan dan berkumpul-kumpul di rumah duka adalah bahagian daripada an-niyahah. Maksudnya bahagian daripada hal yang tidak boleh secara syariat, bahagian daripada perbuatan yang menunjukkan bahwa ini sesuatu yang terlarang di dalam syariat Allah tabaraka wa taala. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala pada saat kita sedih. Sekedar hati luka, hati bersedih, air mata mengalir, murung, lemas, itu bahagian daripada hal yang fitrah. Maka biarkan kita berusaha untuk bertahan di atas fitrah, jangan lebih daripada itu. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling sabar di permukaan bumi. Tapi ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia, beliau meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling sabar. Namun beliau meneteskan air mata dan membuat para sahabat heran. Kenapa tak biasanya Rasul bersedih sampai meneteskan air mata? Namun kali ini Rasulullah SAW sampai meneteskan air mata, sehingga para sahabat bertanya, "Awa tabki ya Rasulullah? Engkau juga menangis ya Rasulullah?" Fitrah. Sesabar-sabarnya manusia sampai kepada titik di mana air mata mengalir. Ini menunjukkan bahwa air mata mengalir tidak bertabrakan dengan sabar. Ini menunjukkan bahwa mengalirnya air mata itu tidak bertabrakan dengan sabar. Kapan bertabrakan dengan sabar? Apabila sudah lebih daripada itu. Apabila sudah sampai kepada an-niyahah yang tadi di dalam hadis. Niyahah yang tadi di dalam hadis itu sudah bertabrakan dengan sabar. Itu terjadi karena sabarnya sudah jebol. Maka dia mulai memukul-mukul badan, dia mulai teriak-teriak, histeris, dia mulai pingsan-pingsan, dia mulai menyeru-nyeru seruan-seruan, kenapa engkau pergi terlalu cepat, engkau pergi, kenapa hal-hal yang seperti ini, kenapa terlalu cepat engkau panggil dia wahai Allah, tidak ridho dengan keputusan Allah
Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun sekedar sedih, maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pun bersedih. Hadis yang berikutnya, wa an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi 'abdihil khair, apabila Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, apabila Allah menginginkan untuk hambanya kebaikan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, Allah datangkan untuknya hukuman di dunia, hukuman dari kesalahan yang dia lakukan. Wa idza arada bi 'abdihi syarr, apabila Allah tabaraka wa taala menginginkan keburukan untuk seorang hamba, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, maka Allah tahan dosanya itu, tidak diberikan ganjaran di dunia sampai Allah tabaraka wa taala mendatangkan dengannya dosa itu pada hari kiamat, diganjarnya di akhirat. Dan azab di akhirat lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada azab di dunia. Maka kalau Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, dosa yang pernah dia lakukan, hukumannya Allah berikan di dunia. Lalu Allah berikan kepadanya sabar. Ini makna hadis. Bukan hanya sekedar diberikan kepadanya hukuman, lalu kemudian ditambah dosanya dengan hukuman itu, ini keburukan di atas keburukan. Sudahlah diberikan hukuman, lalu kemudian tidak diberikan oleh Allah sabar. Maksud hadis adalah, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah berikan kepadanya musibah atas dosa yang pernah dia lakukan, kemudian Allah berikan taufik kepadanya untuk bersabar. Ini hal yang tidak ada di dalam hadis, namun ini maknanya. Ini yang dikatakan oleh para ulama di dalam syarah hadis ini, diberikan kepadanya hukuman terhadap dosanya, lalu diberikan kepadanya sabar. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Ada. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan kepada Rabbnya? Tidak ada. Maka pilihannya dua. Diberikan hukuman di dunia sehingga dosanya habis, karena seorang apabila sabar berhadapan dengan musibah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Ini yang Allah inginkan untuknya. Ini yang dimaksud dalam hadis tadi, bahwa dia bersabar, lalu Allah hapus dosa itu dengan kesabarannya terhadap musibah yang Allah berikan, musibah takdir buruk yang Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya, dengan hukuman akibat daripada dosa yang pernah dia lakukan. Namun kalau Allah menginginkan keburukan, ditahan sampai kemudian di akhirat baru kemudian diberikan balasan, dan balasan di akhirat jauh lebih dahsyat. Balasan di akhirat jauh lebih dahsyat. Oleh karena itu, ketika seorang hamba mendapatkan musibah, hendaknya dia berhusnudzan kepada Allah, sehingga ini membuat perihnya sedih ketika ditimpa musibah berkurang. Jangan justru bersuudzon. Jangan justru bersuudzon. Salah satu cara husnudzon yang terbaik adalah ini. Semoga ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada saya untuk menghapuskan dosa-dosa saya masa lalu. Semoga ini adalah sesuatu yang diberikan Allah tabaraka wa taala, yang dengannya dosa-dosa saya masa lalu diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga menghadap Allah dengan tanpa dosa itu telah diampuni, telah dihapus oleh Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhi fiddin, kita tidak pernah tahu yang datang kepada kita ini seperti yang sekarang musibah yang sedang datang menimpa kepada kita, bahagian yang mana kita nggak pernah tahu. Karena kita tidak pernah tahu, maka yang terbaik bagi kita adalah husnudzon. Yang terbaik bagi kita adalah husnudzon. Dalam beberapa kali pertemuan
bersama kaum muslimin, dalam kajian-kajian bersama kaum muslimin, banyak yang bertanya, Ustadz, sekarang saya ditimpa musibah, lalu dia menceritakan sebagian musibah yang datang kepadanya, lalu kemudian pertanyaannya, Ustadz, apakah ini dikarenakan dosa-dosa saya masa lalu? Pertanyaan ini sering terjadi, sering ditanyakan kepada kita oleh kaum muslimin ketika kita sedang berbicara sabar. Saya sekarang ditimpa musibah, lalu dia sebutkan musibahnya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Lalu di akhirnya dia bertanya, apakah ini karena dosa-dosa saya masa lalu? Jawaban kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kenapa? Iya atau tidaknya ilmu gaib. Hanya Allah yang tahu. Apakah ini didatangkan karena dosa masa lalu Anda? Allah yang tahu. Apakah ini sesuatu yang didatangkan bukan karena itu? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Kita jawab iya salah, kita jawab tidak salah juga. Kenapa? Karena Allah yang tahu. Namun berhusnudzonlah. Jangan sampai di situ. Semoga ini adalah disebabkan kesalahan masa lalu saya yang dengannya Allah akan hapuskan dosa saya. Ini husnudzon yang kita maksud. Jangan suudzon sampai di yang tadi. Mungkin karena saya berdosa di masa lalu Ustaz, lalu kemudian saya dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sedih akan bertambah sedih. Maka sabar akan semakin sulit untuk didapat. Sementara sabar itu menjadi kewajiban ketika takdir Allah yang buruk datang menimpa kita. Ketika takdir Allah yang buruk datang menimpa kita, sabar menjadi sebuah kewajiban. Maka husnudzon ma'asyarul muslimin dibutuhkan pada saat kita sedang ditimpa musibah. Mau yang mana? Mau dihukum di dunia atau mau dihukum di akhirat? Kita maunya dimaafkan. Namun salah satu efek dosa adalah mendatangkan hukuman. Maka salah satu kebaikan yang diberikan Allah kepada hambanya, apabila hukuman itu tiba, didatangkan di dunia, setelah itu Allah berikan taufik kepadanya untuk bersabar. Maka bersabarlah. Ini yang kemarin dalam pertemuan kemarin kita katakan ending sebuah musibah. Hasil akhirnya apa? Mau apa kita setelah musibah ini berlalu? Mau mendapatkan kabar gembira dari Allah, mau dapatkan kebaikan atau mendapatkan keburukan? Apabila kita sabar, maka yang dapat adalah kebaikan, yang dapat adalah kabar gembira. Apabila kita jaza, tidak sabar, keluh kesah, tidak sabar, menyalahkan Allah, tidak ridho dengan keputusan Allah, mencak-mencak dengan takdir Allah yang buruk, maka keburukan akan datang kepada kita. Ya, keburukan akan datang kepada kita. Berikutnya, hadis berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Hasanahu Tirmidzi. Ini hadis yang terakhir pada bab ini yang berhubungan dengan sabar terhadap takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala dan membimbing kita untuk sabar terhadap takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang buruk yang menimpa kita. Rasulullah SAW bersabda, inna 'idhamil jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala, ganjaran pahala sama juga beriring dengan besarnya bencana. Besarnya pahala bersamaan dengan besarnya bencana, besarnya musibah. Wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah berikan kepada mereka bencana. Allah berikan kepada mereka bala. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka untuknya ridha dari Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, falahu sukht, untuknya murka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadis ini bahagian daripada hal
yang dengannya memberikan motivasi kita untuk melakukan ibadah, yang ibadah itu bahagian daripada tauhid dan kesempurnaan tauhid, yaitu sabar di saat musibah datang, takdir buruk datang menimpa kita. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran di akhirat, ma'a idhamil bala, seiring juga dengan besarnya bencana. Semakin besar bencana dan seorang hamba bersabar, itu maksudnya, maka semakin besar pahala yang akan dia dapatkan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan bahagia, enggak, bukan bahagia dengan bencana, bukan. Namun jadikan semakin besar, lalu kita berhusnuzon, mudah-mudahan ini bahagian daripada Allah ingin saya mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat. Pahala yang sangat besar di akhirat. Ini dia husnuzon yang tadi kita maksudkan. Sehingga dengannya mengurangi efek sedih yang ditimbulkan oleh musibah, mengurangi efek sedih, dan semakin mengantarkan kita kepada sabar terhadap takdir, yang dia merupakan bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Besar musibah yang datang, jangan kemudian kenapa saya yang dapat musibah besar itu, kenapa tidak orang lain, kenapa Allah benci kepada saya lalu mendatangkan saya musibah besar, kenapa saya terus yang dapat musibah yang lain tidak. Hal yang seperti ini jaza, bertabrakan dengan sabar, dan sudah merupakan maksiat, menuding Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak ridho dengan keputusan Allah. Semakin sabar, semakin besar, datangkan husnuzan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memberikan kepada saya ganjaran pahala di akhirat yang lebih besar lagi daripada orang-orang lain. Bukankah kita hidup untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya? Dan pahala datang dari dua hal, syukur dan sabar. Semakin besar syukur, semakin besar pahala, semakin besar sabar, semakin banyak pahala. Maka ma'asyiral muslimin, ikatkan ini kepada husnudzon. Ikatkan ini kepada apa? Husnudzon, untuk dengannya kita bersabar atas sesuatu yang datang menimpa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan yang berikutnya luar biasa. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah berikan kepada mereka ujian. Subhanallah. Justru ujian yang menimpa dan dihadapi dengan sabar, tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang. Subhanallah, kita ingin dicintai Allah, kita ingin disayangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu cara Allah menyayangi hambanya dengan cara seperti ini. Dan ini yang paling banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang yang di akhirat akan masuk surga. Lihatlah sejarah para nabi dan para rasul, bagaimana mereka mendapatkan bala dari Allah, ibtila dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka bersabar berhadapan dengan bencana yang datang menimpa tersebut. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah berikan kepada mereka musibah dan diberikan taufik mereka untuk bersabar. Kenapa? Karena pintu surga terbuka luas untuk orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar di akhirat diberikan Allah pahala tanpa dihisab-hisab. Salat ada takarannya. Ini takaran pahala salat. Puasa ini takaran pahala puasa. Bakti kepada orang tua ini takaran bakti kepada orang tua. Haji ini takaran pahalanya. Giliran sabar diberikan tanpa takaran. Yang memberikannya Allah, yang maha pemberi, maha dermawan, menunjukkan bahwa pahalanya luar biasa di akhirat. Ini yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan terhadap orang yang sabar terhadap takdir Allah di permukaan bumi, terhadap hal-hal yang tidak dia inginkan,
yang tidak dia ingin datang menimpanya lalu dia bersabar, pahalanya di akhirat bi ghairi hisab. Allah berikan tanpa dihisab-hisab. Menunjukkan lebih besar dari pahala-pahala yang pakai takaran. Maka ini kesempatan besar ma'asyiral muslimin untuk berhusnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan ini tanda Allah cinta kepada saya, bukan tanda Allah benci. Terbalik, tanda Allah sayang. Nabi kita tercinta Muhammad SAW, bukankah beliau orang yang paling dicintai Allah? Lihat musibah bertubi-tubi yang Allah berikan kepada beliau ketika beliau hidup sampai akhir hayat. Musibah ini, musibah ini, musibah ini, musibah ini, bencana ini, bencana ini. Dan itu pasti bukan karena dosa. Pasti bukan karena dosa, karena Rasul kita tidak berdosa. Namun karena Allah sayang. Karena Allah ingin Rasulnya sampai kepada jenjang sabar tertinggi di permukaan bumi, maka diberikan musibah yang bertubi-tubi. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan bahwa asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling banyak mendapatkan bencana atau hal yang tidak diinginkan, bala, adalah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, belum apa-apanya yang datang menimpa Nabi SAW dibandingkan dengan apa yang menimpa kita, belum ada apa-apanya yang menimpa kita dibanding apa yang menimpa Rasul kita tercinta SAW. Maka jadikan beliau suri tauladan. Faman radhiya falahu ridha. Ketika musibah datang, engkau bersabar dan engkau ridha dengan keputusan Allah, maka engkau pun akan diridhoi. Ini dia hasil akhir daripada musibah. Ini dia hasil akhir yang kita inginkan, yang kita tuju daripada musibah. Hindari wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang murka, tak suka bencana itu tiba, protes dengan keputusan Allah, tidak sabar dengan takdir Allah, mencak-mencak dengan takdir Allah, menyalahkan takdir Allah tabaraka wa taala, berbuat niyahah, falahu sukht. Dia juga akan mendapatkan murka Allah tabaraka wa taala. Mana yang kita inginkan? Musibah itu datang pasti datang. Mana yang kita inginkan? Ingin ridho, bersabar. Ingin dimurkai Allah, lanjutkan tidak sabarnya. Lanjutkan tidak sabarnya. Penghujungnya adalah murka Allah. 2 kali kita rugi. Sudahlah musibah itu pasti datang, yang kedua dapat murka Allah. Maka lakukan yang pertama, yaitu sabar dan ridho. Kata para ulama, ridho adalah jenjang di atas sabar. Ridho adalah jenjang di atas sabar. Yang wajib itu sabar, ridho tidak wajib. Ridho di atasnya, lebih daripada sekedar sabar. Apa yang membedakan, kata para ulama, ridho akan membuat rasa sedih itu lenyap. Saking dia benar-benar menerima keputusan Allah, maka sedih di hatinya itu terobati dengan ridhonya dia dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau terasa sakit, dilawan, ditahan, dan tetap dalam keadaan tidak menyalahkan takdir, namanya sabar. Namun takaran ridho adalah apabila terobati sakit itu dengan dia benar-benar menerima keputusan Allah yang telah Allah takdirkan. Ridho dengan apa yang Allah tentukan, maka ini akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, di dalam bab ini ada beberapa masalah. Pertama, tafsir ayat at-taghabun, tafsir ayat yang ada dalam surat at-taghabun, yaitu wa man yu'min billahi yahdi qalbah, yaitu maknanya adalah orang yang diberi Allah musibah, lalu kemudian Allah berikan kepadanya bersabar, maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Ini sudah kita lewati dalam dalil yang pertama. Anna hadza minal imani billah. Ini bahagian daripada iman kepada Allah. Ini bahagian daripada iman kepada Allah, ridho dengan sabar dengan takdir Allah tabaraka wa taala yang menimpa. Berikutnya at-ta'nu fin nasab. Kufurnya perbuatan menuding orang pada nasabnya.
Syiddatul wa'id fi man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Beratnya ancaman, dahsyatnya ancaman untuk orang-orang yang memukul-mukul badannya, pipinya dan yang lainnya, merobek-robek pakaiannya, mengucapkan kata-kata jahiliyah. Ini dia niyahah. Ini dia apa? An-niyahah. An-niyahah adalah perbuatan-perbuatan di luar hal yang merupakan fitrah manusia ketika sedih. Dan ini diantaranya, yaitu memukul-mukul badan, merobek-robek pakaian, menjambak-jambak rambut, menjedutkan kepala ke dinding, menyakiti badan dengan cara melukai badan, dan yang lainnya, dan kata-kata yang di dalamnya mengandung tidak ridho dengan keputusan Allah dan tidak terima dengan takdir Allah. Alamatu iradatillahi bi'abdihil khair, di dalamnya ada tanda Allah inginkan kebaikan untuk hamba, yaitu yang tadi, dosa yang ia lakukan Allah berikan kepadanya musibah di dunia, dan musibah itu Allah tahu karena dosanya, lalu kemudian Allah berikan kepadanya taufik untuk bersabar sehingga dosa-dosa itu diampuni oleh Allah di dunia. Iradatullahi bihi asyarr, berikutnya adalah Allah inginkan, tanda Allah menginginkan keburukan, yaitu di dunia dibiarkan hidup tanpa Allah berikan hukuman terhadap dosanya, tapi dosanya diberikan di akhirat dan diganjar di akhirat, dan itu lebih dahsyat. Wala adabul akhirati akhza, dan adab akhirat lebih dahsyat. Wa adabul akhirati akbar, adab akhirat jauh lebih berat, jauh lebih besar. Allah berikan kepadanya adab di akhirat, bukan di dunia. Oleh karena itu di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah tabaraka taala mengatakan falamma nasu ma dzukiru bih, kalau mereka sudah lupakan, sudah cuek dengan peringatan Allah, diberikan peringatan tidak mau juga kembali kepada kebenaran, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', ketika itu kami bukakan untuknya nikmat-nikmat dunia dari berbagai arah. Bukan justru Allah berikan kepadanya musibah, tapi Allah justru bukakan kepadanya aneka ragam nikmat. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sedang congkak-congkaknya, sedang gembira-gembiranya, sedang bahagia-bahagianya dengan maksiat yang mereka lakukan, dengan dosa yang mereka lakukan, akhadnahum baghtatan, kami ambil mereka, kami hukum mereka secara tiba-tiba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini bahagian daripada keinginan Allah kepada seorang hamba buruk. Kapan? Apabila sudah cuek dengan peringatan-peringatan Allah. Falamma nasu ma dzukiru bih, Allah sudah datangkan peringatan tapi dia tidak peduli. Allah datangkan peringatan tapi dia peduli. Allah datangkan peringatan, dia tidak peduli. Baru kemudian Allah bukakan pintu nikmat sebanyak-banyaknya sehingga dia sombong, dia makin banyak berbuat maksiat. Untuk apa? Untuk diambil, dihukum, dimatikan mendadak. Setelah itu diadab di akhirat dengan dosa-dosanya. Wal iyadu billah. Alamatu hubbillahi lil abdi, ciri-ciri Allah mencintai hamba, diberikan kepadanya bala, diberikan kepadanya sabar, diberikan kepadanya bala dan diberikan kepadanya sabar. Tahrimus sukht, tidak boleh murka kepada ketentuan Allah. Thawabur ridha bil bala, apa yang didapatkan apabila seseorang ridho dengan bencana yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, ini kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengannya kita telah sempurnakan satu bab, yaitu bab al-iman billah, minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Di antara perbuatan iman, yaitu ibadah yang dia adalah kesempurnaan iman, as-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah pada pertemuan yang lainnya berikutnya kalau Allah mudahkan, bab kita adalah babu ma jaa fir riya, bab yang berhubungan dengan tentang riya, tentang syirik kecil, riya.
Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berjalan sesuai dengan keinginan Allah. Allah ketika memberikan kepada kita musibah, yang Allah inginkan dari kita adalah sabar. Yang Allah inginkan dari kita adalah sabar. Dan Allah ketika memberikan pada kita nikmat, yaitu takdir yang baik, yang Allah inginkan dari kita adalah syukur. Maka lakukan apa yang Allah inginkan darimu. Jangan paksa Allah untuk mengikuti apa yang engkau inginkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.